Gimana kabarnya nih Bang Wai malam ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang nih aku kan mungkin kalau sehari-hari ya. Kalau sehari-hari mungkin selama ini kan aku memang banyak free-nya nih. Karena soalnya pun lagi free lah. Maksudnya job pun lagi belum ada. Bahasa kerennya freelance. Freelance. Padahal pengangguran ya. Pengangguran. So sibuk. Udah sama aja. So sibuk aja. Sama aja. Oke Bang Wai, masalah sebelum jauh kita ngobrol nih kan. Boleh nggak sih Abang mengenalkan diri Abang dulu siapa gitu biar teman-teman pada tahu gitu. Oh gitu. Siapa sih sosok Bang Wai ini gitu kan. Oh gitu. Ya, mungkin ya sebagian teman-teman udah kalau kawan-kawan sini udah kenal. Ya. Namaku Wahyu kan. Jadi kalau kawan-kawan biasa manggil Wai. Jadi sebelumnya aku juga pernah di band namanya Brother Kill dulu. Nah, Brother Kill juga kesibukan aku di Ranupet Crew. Jadi kita lebih ke concern di situlah. Jadi dari awal Ranupet Crew ada itu kalau nggak salah aku di tahun 2008-an ya. 2008-an itu dari kita itu beranjak di Pajak Batupat dulu. Tongkrongan kecil nih. Tongkrongan kecil di balik pasar itu. Siapa sangka? Sekarang sebesar ini ya. Bisa sebesar ini. Iya. Berkat apa? Berkat eksistensi kita juga gitu. Masih mempertahankan jalur-jalur DIY seperti ini. Jadi kenapa aku senang dengan gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kota kita ini udah terlalu banyak drama ya. Apalagi di Aceh lah umumnya gitu. Udah terlalu banyak drama dengan kreativitas teman-teman yang sebenarnya sangat berpotensi nih. Tapi terganggu dengan regulasi-regulasi yang ada gitu. Mungkin kalau misalnya kita nggak punya ide apa-apa, kita nggak kalau misalnya nggak ngeband, mungkin kalian nggak jadi anak motor nih mungkin, jadi anak geng-geng motor semua nih. Jadi sebenarnya banyak hal-hal positif seperti itu. Jadi aku sangat mengapresiasi dengan ada channelnya Inamor ini. Jadi kedepannya pun aku berharap ini jangan sampai episode 5 udah habis gitu. Jangan. Cuman kayaknya ini memang bakal panjang sih Bang channel ini. Ya. Karena rencanakan juga kedepannya mau ngundang Converse ya. Ya kan nggak apa-apa dong, bermimpi dulu Bang Wai kan. Waktu nanti kan kesampaian kan, undang rumah Metallica, Roma Irama. Gibran Lizzy. Bukan itu. Ya kan nggak tahu kan. Ya amin kita doakan gitu. Karena kan ya kayak bercanda-bercanda kita selama di Bang Wai. Ini ya kan awalnya minimal audio tri lah. Betul. Mana tahu kan segmennya nggak cuma podcast doang, mungkin nanti bisa ke live section atau nanti meet sama kolektor gitu kan. Betul boleh. Kenapa lebih memilih jalan DIY Bang? Kalau misalnya jalan DIY itu kan lebih ke roots ya, maksudnya karena keyakinan kita ini. Misalnya dari awal kan kita udah memang underground ya, seperti itu. Kalau dulu kita anggapnya kita sampai sekarang lah, kita kan underground. Nah itu memang jalurnya seperti itu, rootsnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan ya memang harus, ya enaknya itu memang udah itu hidup kita seperti itu. DIY itulah jalan hidup kita gitu. Atau memang pilihan teman-teman juga semua ya? Misalnya kayak memang kesepakatan dari teman-teman atau memang di dalamnya itu ada rules tertentu gitu, nggak boleh yang memang bandnya di luar jalur DIY gitu. Tidak. Kalau kita itu istilahnya, kalau aku pribadi pun dalam bersahabat atau berteman sama orang ya, kalau misalnya dia punya pikiran lain ya silakan. Selagi dia sama aku baik-baik aja, ya aku masih positive thinking, walaupun nanti orang berkata apa seperti itu kan. Jadi balik lagi, DIY itu adalah salah satu jalan hidup kita gitu, seperti itu. Jadi memang ketika kita udah buat gigs, kita sanggup buat yang namanya kegiatan-kegiatan yang berbasis DIY seperti itu menurut aku itu udah goals-nya kita, seperti itu. Mungkin sampai sekarang Bang masih sulit ya. Ya seperti itu, tapi ya di situ indahnya gitu. Indahnya kolektif seperti itu gitu kan. Ada hal yang kita perjuangkan. Ada hal yang mesti kita perjuangkan seperti itu. Jadi adanya gigs sendiri di Los Mama itu juga menurut aku kan lebih ke
aku kepingin tontonannya seperti ini gitu. Pertunjukan atau sesuatu acara yang bisa menghibur aku ya gigs. Ya apa salahnya aku memperjuangkan, kalau bisa ya gigs harus ada terus, kita harus eksis gitu. Selain juga kita menghidupkan kota kita seperti itu kan, Lux Mame kan. Karena kalau bisa dibilang kota kita ini lokasinya strategis, guys. Lokasi strategis. Jadi teman-teman kalau dari Medan itu juga kalau misalnya memilih ke sini itu lebih mudah gitu. Walaupun mereka mau PP bisa lebih mudah kalau di situ. Nah, itu hal-hal seperti itu banyak yang harusnya kita tangkap, yang maksudnya bisa jadi peluang buat kita. Cuman disayangkan regulasi, balik lagi regulasi ya. Tapi ya jangan pernah nyerah lah sama regulasi. Yang namanya regulasi kalau kita ngikutin ya mungkin kita udah stop dari kemarin itu. Tapi alhamdulillah kan Ranu Pekru atau pajak berisik atau sekarang udah ganti nama Asitrum seperti itu kemarin, dan agenda-agenda gigs lain kan tetap berjalan gitu. Nah itu bentuk struggle-nya kita, perlawanan kita seperti itu. Tapi kemarin nggak nyangka bang waktu Asitrum pecah itu lah. Alhamdulillah. Cuman kawan-kawan kemarin tuh sempat ragu juga tuh, karena kan di sebelah ruangan kita buat acara itu kan ada acara partai gitu. Ya, justru itu terselamatkan kita. Itu tamengnya kita gitu kan. Jadi itu lucu tuh waktu pas kalian belum datang. Aku udah duluan datang sama Bang Edi kan. Kami pasang-pasang banner kan, pasang-pasang spanduk apa Palestina apa di situ kan. Ya itu kami udah duluan sampai sebelumnya. Ya. Aku, Pani, Akmal, nyusun alat segala macem, baru habis itu kami balik kan, siap-siap segala macem, baru orang abang datang. Iya, jadi kan ada cerita lucunya gini. Kan ini cerita karena kalian nggak ada. Udah tuh udah siap semuanya, kami udah nyantai, Bang Edi udah nyantai di situ di dalam ruangan tuh. Aku duduk di luar kan. Didatengin sama orang itu. Enggak, orang tuh ngintip. Tipu kan. Dan ada yang maksudnya ada yang sempat bertanya, dia pikir itu kita itu salah satu peserta acara itu juga. Akhir aku buka di YouTube. Aku putar lagu himne Aceh sekarang. Udah aku seputari pakai loudspeaker punya yang megang sound itu kan. Bang Neputa juga. Gede ini aja suaranya gitu. Jadi ketika reaksinya itu ketika aku udah ini, mereka lewat aja. Oh, mereka nganggap acara kita juga gitu. Iya, betul. Gitu. Cuman kemarin tuh sempat mungkin karena pernah kejadian yang sebelum-sebelumnya, mungkin banyak yang wanti-wanti juga kan, kayak ya abang paham sendiri lah, kita Aceh. Abang yang baru sempat ada isu pembatalan event musik, bahkan musik dilarang kan. Mungkin dari kejadian itulah kawan-kawan agak tersisu kan lihat acara seperti itu. Cuman alhamdulillah ya nggak nyangka bisa sepecah itu dan sukses bang. Maksudnya nggak ada kendala apapun, kan kayak kondusif juga. Yang sebelum mungkin acara kawan-kawan kan sempat ada yang pecah kaca kan, sempat rugi segala macam kan. Itu juga kita wanti-wanti sebenarnya. Betul. Dan alhamdulillahnya gini, kita juga udah bisa mensiasati seperti itu. Jadi ini kan kita show perdana nih ceritanya buat acara di siang hari gitu kan. Jadi ini kan istilahnya seperti berkamuflase kita gitu kan. Dan rame kan. Dan siang enggak harus sore sampai malam juga rame. Yang terbukti juga siang juga rame sebenarnya. Dan ya itu berarti antusias teman-teman juga bagus di sini gitu kan. Cuman yang menurut Bang Wai nih, menurut sudut pandang Bang Wai kan, kayak kejadian kemarin yang pernah digiring opini bahwasanya waktu acara jahat. Yang dibilang mereka yang membubarkan acara, yang sebenarnya kan faktanya acara memang udah kelar sebenarnya. Cuman di video itu mungkin karena kita lagi keluar rame-rame, seolah-olah kayak mungkin momennya pas gitu. Seolah mereka yang bubarin acara kita. Padahal acara udah kelar tuh. Itu gimana tuh menurut Bang Wai dengan yang kayak gitu? Ya menurut aku itu kan konten. Nah, itu kan kebutuhan konten mereka seperti itu. Jadi yang namanya kebutuhan konten ya itu udah terskenario. Sudah ada arahnya seperti itu. Jadi ya wajar-wajar aja mereka buat gitu. Dan mereka juga kan di situ kan seolah-olah harus menganggap mereka itu memang siapa gitu kan. Sebenarnya enggak. Nah, padahal enggak. Aku aja waktu pas mereka datang, aku udah posisinya di kafe yang sebelah itu, udah sama tulang jahat di situ sama. Memang acara sebenarnya udah selesai, udah kelar. Jadi waktu pas mereka datang itu kita lagi muka-muka alat. Ya, dan itu enggak yang pertama lah. Sebelum acara kita yang di Jahat itu kan ada acara kampus nggak salah di depan stadion. Itu kan kayak itu juga kejadiannya. Mereka udah siap acara, seolah-olah mereka yang bubarin.
Sebenarnya bukan. Itu jahatnya mereka. Iya. Soal sampai ngirim opini segitunya kan. Betul. Dan kita ajak diskusi, mereka juga ngulur waktu kan, nggak mau kan. Iya, itu. Jadi balik lagi itu kebutuhan konten lah sebenarnya. Nah, jadi yang tahu aktualnya kan kita Iya, seperti betul, apa betul, gitu kan. betul. Jadi Jadi kan mental konten dikalahkan dengan konten lagi. Makanya mungkin mereka nggak mau nih diajak diskusi kan, karena mental konten. dan luar biasa juga sih, aku apresiasi juga sama teman-teman juga hari itu. Oh, Itu gila, kan seviral itu kan gila, dulu kan. gila, gila. Sampai bukan hanya kita nih, Iya. orang teman-teman dari luar Aceh juga. Sampai dinotis sama Puce kan, waktu itu Nah, kan. udah sampai di notis mana-mana gitu kan. Itu menurut aku apresiasi juga. Dan aku bilang kalau anggapan mereka itu kita itu seperti gangster atau ngebuat-buat geng atau gimana, itu dia salah gitu. Iya. Gerakan ini udah ada di seluruh dunia manapun yang namanya gerakan gini. Tadi Bang Wai sempat ngomong, Bang Wai tuh ngeband juga, Ya, Brother Kill. ya. Selain Brother Kill ada nggak? Sekarang nih Jevel. Sekarang Jevel. Itu Jevel siapa-siapa yang bisa nggak diceritain? Ya, mungkin aku cerita dari awal terbentuknya. Boleh. Nah, karena aku tahu kok bakal tanya, jadi aku singkat saja. Gitu. Jadi cerita gini, itu awalnya komunikasi antara aku sama Dana di Banda Aceh ya. Aku sering teleponan juga kan. Itu kan sebelum Dana mau tur itu. Tur dia solo dia sendiri ya. Yang noise itu. Proyekan dia. Nah, jadi sebelumnya kita udah cerita sih sebenarnya. Kalau aku sendiri saat itu aku kalau misalnya nanti kalian searching aja, aku lagi ngedengerin yang band Young and in the Way namanya. Bandnya udah bubar nih 2018 udah bubar. Tapi aku interest ke situ karena memang dia hardcore punk, tapi memang menurut aku macu loh, tegas dia hardcore punk. Juga aku juga ngedengerin Skeleton gitu kan, Skeleton, T-Zero Is Gone juga pas itu, terus ada Hexis. Bayangan aku pengen ngajak ngeband itu. Nyata di Dana lagi ngedengerin kayak Ekaya, Moro, Lagrima, Sabak. Aku juga saat itu juga lagi dengerin itu kan. Udah kepikiran, yuk buat gitu. Aku kan kadang-kadang mikir juga kan, wah udah sangat black metalnya. Sedangkan aku bukan anak black metal seperti itu kan. Dan sebenarnya bukan black metal. Kita kan bawa neokras. Neokras itu juga sebenarnya kan pecahan dari subgenre dari keras juga, keras punk juga. Jadi cuman bedanya neokras ini kan dia penggabungan. Di situ ada black metalnya, terus ada kayak post metalnya seperti itu, juga ada hardcore punk, terus ada beberapa kebanyakan malah kalau sekarang itu band-band neokras juga membumbui dengan pukulan the beat seperti itu. Cuman bedanya dengan musik-musik keras kan dia temponya tuh tempo atau durasinya lebih panjang. Jadi seperti itu. Jadi ya udah gas lah gitu kan. Jadi pembicaraan ini lebih seriusnya ketika dia datang sini dan datang sini kan. Datang sini, udah cerita-cerita, yuk kita bikin neokras. Dari gitaris kan. Udah. Aku ngajak Pani. Pani juga saat itu dia lagi ngedengerin kayak Portrayal of Gate. Terus kayak Amenra dia dengerin juga kan. Terus dia dengerin Walk Brigade juga ada gitu kan. Jadi udah bercampur nih gitu kan. Ide-ide ini udah bercampur nih. Udah bercampur. Wah, ini keren juga nih gitu kan. Jadi kalau kita ini cuman aku udah bilang duluan. Ya misalnya kalau misalnya kita itu kita harus neokras seperti itu. Mungkin saat itu kan waktu pas di trackan itu ada beberapa lagu yang mungkin aku masih suara aku tuh masih hardcore punk kali gitu kan. Di situ kan. Jadi ya kami pede aja. Kami menganggap bahwasanya ya ini Jevel, ini neokras kami seperti itu. Terakhir nyari basis kan. Nyari pria-pria tampan atau orang lagi kan. Kayak kita masih kurang tampan nih gitu kan. Harus ada yang dari Korea atau lagi kan. Lah pilihlah Bapak Mamas namanya kan. Masuk Bapak Mamas. Pilihlah boyband. Pria Korea kan. Pria Korea. Terakhir aja Mamas. Dulu kan pernah ngeband juga sama gue. Udah dia dibahas ya. Udah. Itu band Jevel itu tracknya juga sangat cepat itu. Jadi itu Dana di sini
selang seminggu dia balik lagi ke Loks Mame. Dia trackin lagi lagu. Berarti udah ngerilis apa ya tuh Bang Jeffel, Bang? Kita udah ada 6 lagu. 6 lagu. Udah ada, istilahnya kita udah rilis EP. EP ya. EP, cuman kita versi digital. Oh. Itu kita yang rilis Duk Tracks. Kita udah punya 6 lagu gitu kan. Nah, kerennya di Jeffel itu, band itu sangat spontan mengeluarkan karyanya nih. Ya. Jadi kita tuh karena manggung juga hari itu jarang juga kan, gigs juga masih susah gitu kan. Terus pernah mau main, seringnya ketunda terus kita kan. Kayak kemarin pas acara Jahat kita mau main. Perdana tuh kan mau main kita. Terus ketunda gara-gara itu kan. Acid Room juga ya. Acid Room juga. Sempat naik flyer aja namanya. Nah, ya. Cuma ujung-ujung main di Banda Aceh. Ya, kalau misalnya Acid Room memang karena aku juga sendiri, karena aku kan lagi di Medan, ya, aku bawa istri kan, berobat kan. Nah, tapi setelah nggak jadi di Jahat itu kita main di acara Banda Aceh. Nah, di acara Banda Aceh gitu. Jadi kerennya kita itu, kita sanggup pikirin nih. Aku juga kadang-kadang mikir, nih kok ini nih, kok bisa gercep ini kan. Jadi balik si Dana lagi minggu depannya setelah dia tur sini, balik minggu depan. Itu cicil tuh. Kita buat kita track langsung di sini, kita bisa dapat 3-4 lagu gitu. Balik sekali lagi bisa dapat berarti nggak ada kesulitan dong Bang dapat personal jauh kayak gitu, atau memang ada kesulitan tersendiri nggak buat Jeffel? Karena gini sih, karena kita juga maksudnya kita kepingin eksis seperti itu, kita juga kepingin eksis, kita juga ini. Cuman kita juga memahami ya, maksudnya masing-masing punya band Pani juga bandnya betul. Ada gitu kan. Dana juga punya kesibukan juga di ini. Sekarang dia baru punya band Krup namanya kan di Banda Aceh kan. Oke Bang Wai. Jadi Bang Wai, menurut pandangan Bang Wai nih, dampak dari banjir Aceh ini gimana sih Bang? Parah nggak? Sangat parah. Itu memang yang nggak pernah kita duga ya. Yang nggak pernah kita duga. Sempat terjadi banjir susulan nggak sih itu? Di mana? Di beberapa wilayah kan ada, kita lihat di berita itu di PD Medan Meriah juga ada gitu kan. Masalah banjir ini gitu. Jadi ya istilahnya peringatan keras nih, maksudnya peringatan keras petinggi-petinggi atau pemerintah pusat ya, jangan sewenang-wenang terhadap lingkungan hidup. Balik lagi kan ini masalah lingkungan hidup. Nah, yang hidup di dekat perkebunan itu kan bukan hanya ekosistem hewan gitu, juga ada manusia seperti itu kan, orang-orang lah, seperti masyarakat seperti itu. Jadi ini sangat, maksudnya harusnya bisa menjadi aware kan. Cuman isu ini kan sebenarnya isu yang sebenarnya kita udah tahu sejak lama gitu. Nah, cuman belum kenanya aja. Nah, inilah baru kenanya. Inilah gongnya seperti itu. Kalau nggak kejadian ini kan nggak ada yang peduliin masalah itu ya. Memang ada yang notice sama sekali ya. Pembalakan itu ya terus-terusan terjadi gitu. Akan terus terjadi. Malah kalau menurut aku ya semakin masif nanti, semakin kuat ya, semakin merajalela lah seperti itu gitu. Berarti ini pure dari kesalahan orang-orang teratas lah bencananya. Kesalahan salah satunya. Juga kita harus menyadari bahwasanya ya lingkungan dekat-dekat sekitar kita juga kan kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Mungkin got-got sekitar seperti itu juga, sampah-sampah juga hal-hal lain lah seperti itu yang perlu kita jaga juga. Jadi balik lagi, ini kalau menurut aku ya regulasinya ini memang sangat biadab kalau aku bilang ya. Mau biadab, membiarkan begitu saja hutan-hutan itu untuk ditebang, terus ditanamin dengan pohon-pohon sawit yang memang itu menjadi. Tapi kan sawit kata pohon juga. Iya, tapi impact-nya lihat kan gitu. Iya. Tapi kan punya daun, punya akar. Punya akar gitu kan. Cuma kan impact-nya. Jadi kalau kita sekarang ngebayangin untuk kita membuat hutan itu kembali, kita menata hutan itu kembali, setahun 2 tahun nggak cukup waktunya. Ya kadang bisa jadi kita tanamin nih pohon-pohon di hutan gitu, kita melestarikan atau kita ini menanam pengganti yang udah rusak seperti itu. Mungkin
sepanjang perjalanan kita tanam itu dalam waktu 1 tahun ya, kita nauzubillah kan, jangan sampai kan gitu kan. 1 tahun 2 tahun itu hujan lagi, banjir lagi. Yang ada pohonnya cuma seberapa gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang ada itu ya itulah harus dijaga sepertinya. Sebenarnya yang udah ada aja kemarin itu udah sangat merusak gitu. Udah sangat rusak tapi mau dirusak-rusakin lagi gitu. Iya, karena apa? Karena mereka ngelihat impact-nya seperti ini gitu. Dan mereka juga nggak akan peduli yang namanya kayak gini. Lahan sudah ada yang punya. Kita juga heran dari mana siapa yang punya lahan sebesar itu. Ya memang itu juga apa ya? Campur aduk juga kan, kepentingan lah di sana kan, seperti itu. Jadi kalau menurut aku salah satu apa ya, tragedi banjir ini lah sangat buruk lah kalau aku bilang, sangat buruk, dan ini harusnya jadi pukulan terberat nih. Penanganannya juga lebih lama daripada kejadian tsunami. Iya benar. Jadi kemarin kan kita kan sempat bawa donasi juga kan. Aku ingat ini sedikit cerita ya, kemarin kan kita sempat ke Sawang ya. Terakhir aku sempat ke Sawang itu di daerah Logunji. Lopungki. Ya, desa Gunci kan. Memang desanya tuh udah rata sama tanah tuh Bang Wai. Iya, memang udah nggak ada lagi. Ada pemukiman sama sekali ya. Memang ada lagi. Jadi aksesnya itu kita hari itu kita bawa donasi bantuan itu, terus kita berhenti di pinggir sungai, kita drop itu bantuan pakai rakit untuk nyebrang. Dari rakit itu terus kita bawa lagi dari pinggir sungai itu ada sampai mungkin 1 kilo lebih. Itu jalan kaki? Enggak, ada motor kan. Ada masyarakat itu ada motor. Jadi lansir tuh barangnya satu-satu bawa naik motor hampir 2 kilo tuh ke sana. Sampai di sana itu udah ada mobil juga kan, mobil yang nunggu untuk bawa itu bantuan ya. Dari situ jarak tempuhnya ke desa tersebut itu sekitar 2 jaman. 2 jam. Nah, pas di situ itu aku lihat, waduh, memang kacau. Parah lah. Memang rumahnya udah nggak ada lagi. Yang kelihatan tuh cuman air sungai aja udah. Kalau ditanya rumahnya mana itu Bang, ya, rumahnya. Tapi ya nggak ada lagi gitu. Udah tinggal sungai. Jadi itu berubah gitu. Yang sebelumnya itu rumah, sekarang itu jadi sungai. Yang sebelumnya sungai kering dia. Sungainya pindah. Itu kalau tahu dari makanya Ajis pernah dengar tuh misal tahu dari peta tuh udah berubah peta. Iya betul, dan sangat memprihatinkan lagi pas aku pergi itu sama teman-teman. Itu memang mereka itu ada tidurnya itu di satu surau ya, kayak musola gitu kan. Satu musola, di dekat itu ada kayak rumah-rumah apa gitu, aku nggak tahu, rumah-rumah kayu gitu beberapa. Berarti nggak ada posko gitu Bang? Nggak ada. Cuman ada satu posko itu yang aku tengok itu posko polisi dari Polri ya. Cuman satu itu aja yang tenda maksudku. Jadi bayangin ada 88 kakak kalau nggak salah aku, yang semuanya di situ. Ya kalau aku tanya sama orang situ, terus tidurnya gimana katanya? Ya paling kami yang laki-lakinya tidur di luar gitu. Yang tua, orang-orang tua kan. Nah, terus anak-anak kecil. Terus ibu-ibu yang maksudnya menyusui atau apa kan. Ya itu palingan yang diprioritaskan. Yang lainnya tidur di mana aja gitu. Tapi alhamdulillah memang goalsnya kita kayak gitu. Goalsnya kita memang kemarin sempat survei wilayah itu, memang wilayah yang kalau kita bilang yang memang jarang didatangin orang gitu. Yang jarang terjamah orang. Jadi goalnya kita itu, kita kepingin di daerah itu bisa kita viralkan sehingga orang-orang lain, bantuan-bantuan lain bisa masuk ke situ. Nah, itu salah satu goalnya kita. Sempat tengok juga tuh di story Bang Wai kemarin tuh kan, waktu jalan pulang nggak salah di story Bang Wai. Yang ada Bang Wai storyin. Bahkan makam pun hilang Bang. Oh iya, itu memang kafan Bang yang di. Iya, emang kain kafan, kain kafan. Jadi tinggal ya mungkin ada sebagian yang di makam itu udah bawa air gitu. Jadi yang tinggal yang kelihatan terkikis itu kain kafan yang tergeletak dari situ ya. Memang maksudnya ada nggak sih yang kayak peduli yang wear itu iniin kembali itu, nggak ada? Udah biarin aja gitu tergeletak gitu. Ya gimana lagi mau dibuat kan?
lahan pun udah nggak ada lagi ya. Lahannya udah nggak ada lagi. Karena kan dari awal tuh sampai sekarang ini belum pernah nih turun ke lapangan langsung lah. Karena ya kesibukan kerja juga. Kemarin gelombang pertama kan ikut deh. Ikut ngegalang dana aja. Yang sampai bawa donasi nggak ikut? Belum sempat aja. Oh. Makanya kemarin itu kan Aku juga cuman baru ikut itu ada 3 kali ya Pak gitu. Kemarin itu sempat Ais bilang sama orang itu di grup kalau bisa tuh di hari-hari libur lah. Karena pengen juga kan, misalnya nggak cuman kayak lihat dari story teman-teman, pengen langsung terjun ke lapangan juga, melihat situasi di sana gimana. Ya kayak Pak Moepang tadi sangat memperhatikan juga. Gitu. Iya, betul. Dan memang di saat itu juga kita juga sangat berterima kasih ya sama teman-teman dari luar gitu kan. Yang mungkin aku nggak bisa sebutkan satu-satu kan. Berbentuk donasi untuk korban-korban banjir yang terdampak di sini. Juga ada beberapa pun yang mereka bikin gig seperti itu. Dari hasil profit gig itu mereka sumbangkan ke kita seperti itu. PU Martinda, macam-macam itu saat itu di situ. Juga ada yang ngirim sweater itu kan kalau nggak salah aku dari Bang Andras di Jakarta ya. Nah, itu sweater memang kalau menurut aku itu kan kemarin pas kita bawa ke Sawang tuh itu dan menurut aku itu sangat dibutuhkan gitu. Apalagi mengingat yang kayak aku cerita tadi bahwasanya medan yang ada saat itu seperti di Sawang itu kan memang tempat mereka berteduh cuman satu tenda dan satu musola di situ sama rumah kecil aku lihat itu rumah kayu yang lain nggak ada kan jadi kan mereka memang butuh jaket untuk ini kan jadi aku bilang di situ disitulah maksudnya letak solidaritas teman-teman ya solidaritas teman-teman dari luar aku juga sama kawan-kawan Ranupetku juga banyak berterima kasih ya atas segala bantuan donasi seperti itu yang alhamdulillahnya sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan ya kebaikan ini dibalas lah sama Allah gitu. Harapan kita juga bisa jadi sorotan, maksudnya bukan kita pengen validasi Bang Wai, maksudnya kayak pemerintah ini juga bisa lihat bahwasanya pergerakan kita tuh banyak positifnya yang sebelumnya kan dinilai negatif nih apa nih terlihat urak-urakan segala macem. Sebenarnya kan gerakan kita tuh positif dan sekarang udah alhamdulillah terrealisasi kan dari donasi teman-teman itu udah kita salurkan semua gitu kan. Betul. Inilah bentuk solidaritas kita gitu. Betul. Gak cuman semata-mata kayak yang dianggap sama mereka itu kita urakan nggak jelas segala macem banyak negatifnya. Kita bisa buktiin maksudnya semua pergerakan kita tuh positif sebenarnya. Betul. Jadi, karena kan sekarang banyak isu-isu tuh di Aceh mungkin sempat viral juga waktu itu kan kayak bencana di Aceh itu semua gara-gara maksiat, gara-gara konser kan. Yang sebenarnya sekarang kan pure kan terjadi bencana alam bukan gara-gara itu sebenarnya. Dan kalaupun kita mau berdebat sama mereka juga nggak pernah ada habisnya. Mereka juga tetap dengan argumen mereka. Iya betul. Mungkin mereka ngaitkan kayak aku dengar kemarin cerita banjir ini ada statement itu maksudnya banjir ini ada gara-gara rencana dewa kemarin. Nah, itu. Batal dewa pun banjir. Enggak, ada lagi pembelaannya. Malah katanya kalau misalnya jadi datang dewa mungkin lebih besar lagi kan. Dewa banjir datang kan. Dewa banjir yang datang gitu kan. Iya. Jadi itu nggak pernah ada habisnya kalau kita mau berdebat di situ kan. Ya kita pakai kepala dingin lah gitu. Kalau udah bodo amat aja lah. Bodo amat aja. Dan ketika yang penting ketika terjadi banjir itu juga kita ada seperti itu. Kita juga bukan yang menutup mata enggak. Kita juga ada gitu. Kita juga ada membantu teman saudara-saudara kita sekitar kan, membantu kawan-kawan kita yang terdampak seperti itu. Jadi ya bodo amat lah. Kayak Bang Wai tadi nggak usah kita pikirin juga kan dengan isu-isu kayak gitu kan. Nggak ada habisnya emang. Dikait-kaitkan terus dengan konser dengan itu segala macam kan. Iya. Dan kalau yang lain-lain mereka nggak pernah ngaitkan malah. Iya. Selain konser nggak pernah dikaitkan yang masalah itu. Yang masalah maksiat, masalah perzinahan, masalah judi segala macam. Judi. Gitu. Sampai pecah kaca. Sebegitu besar dosanya konser itu gitu kan. Oke Bang Wai, misalnya nggak usah terlalu panjang lah kita bahas masalah banjir tuh lah. Mungkin kayak
kawan-kawan juga udah pada tahu kan. Hasan juga udah betul. cukup amat besar lah. Ya biarin mereka yang menilai lah. Kalau nggak ada Sin Ranupit, kalau nggak Jevel bukan di hardcore punk, mungkin Bang Wai udah jadi apa sekarang? Jadi apa ya? Mungkin aku jadi orang yang jadi pesulap lah. Kayak Pani. Oh, ada pertanyaan kayak gini ya? Waduh, ini saya tahu ini kamu. Enggak, soalnya yang dikirim sama aja nggak ada pertanyaan ini ya. Ya, itu ini aja, misalnya kayak biar nggak terlalu kaku aja. Kalau misalnya ya kayak Bang Wai bilang tadi, kalau seandainya nggak ada, kalau misalnya nggak ada scene, ya mungkin jadi pembalap kami ya. Enggak juga sih ya. Aku lebih mungkin ya karir kan, kerja aku kan juga. Aku dasarnya kan suka rilisan gitu. Aku mungkin bakal jadi kolektor, penikmat musik seperti itu. Jadi ya hidup aku ya gampang-gampang aja gitu. Jadi misalnya pun nggak ada scene lagi di sini ya kan, tapi kan itu hal yang nggak mungkin gitu kan. Aku masih bisa menikmati seperti itu. Aku masih menjadi penikmat. Masih bisa menjadi penikmat. Dan ketika aku masih menjadi penikmat, otomatis kan aku bakal terkoneksi nih sama teman-teman yang sama menikmati musik itu. Jadi kalau menurut aku hal-hal seperti itu tuh nggak akan pernah mati. Ngalir aja. Iya, nggak akan pernah mati, ada terus gitu. Bang Wai, dari 6 lagu Jevel yang udah Bang rilis tuh, liriknya tuh ngebahas tentang apa? Bang angkat isu-isu apa? Ya, kalau misalnya lirik Jevel itu kan kebanyakan masih seperti band-band hardcore punk juga, masalah sosial, isu-isu sosial seperti itu kan. Cuman bedanya itu aku menyajikan mungkin dalam bentuk yang sisi gelap seperti itu. Jadi ketika aku ngomong situ darkness atau kayak kan karena bahasa Inggris saya kebanyakan buat ya, atau awan kelam kayak gitu. Jadi masalah kelam, kegelapan seperti itu sebenarnya bukan masalah larinya ke black metal atau enggak. Jadi itu lebih ke itulah yang kemunduran atau kemunafikannya di situ. Cuma cara pengemasan aja. Cara pengemasannya. Karena memang aku gini kan, karena memang aku sangat tertarik misalnya ketika membuat Jevel ini challenge memang buat aku gitu kan. Ketika aku membuat liriknya kan. Jadi memang yang aku pikirkan seperti itu. Aku ingin ngemasnya seperti itu gitu. Jadi untuk Artwork EP sendiri itu Bang Wai juga yang gambar atau gimana? Ya, itu kemarin Bang Edi. Oh, Bang Edi. Nah, itu Bang Edi. Terus artwork yang udah kita buat kemarin tuh di Nemo Bastard itu Aben Akbar. Nah, itu istilahnya artwork single lah. Itu berarti artwork untuk EP ke depannya. Untuk EP udah ada artwork. Udah ada. Itu berarti Bang Edi yang buat. Baik, Bang Edi yang buat.